A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, diberikan nikmat oleh Allah yang sangat luar biasa besar, nikmat iman, Islam dan ihsan kepada kita semua, untuk dapat beraktivitas, untuk dapat berikhtiar mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan 1441 Hijriah yang penuh kemuliaan. Semoga seluruh amal ibadah kita, puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita dipertemukan kembali pada bulan Ramadan selanjutnya untuk dapat bermuhasabah, untuk dapat mengambil keistimewaan bulan Ramadan ini. Jadikan muhasabah untuk diri kita, semoga kita menjadi pribadi yang lebih baik. Amin amin ya rabbal alamin. Di sini saya akan menceritakan sedikit, karena memang saya bukan ustadz, saya bukan mu'alim. Semoga kisah ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua dan kita bisa mengambil pelajaran dan hikmah di balik kisah ini. Kisah yang saya angkat ini adalah sedikit cerita tentang kisah Nabi Zakaria alaihissalam. Nabi Zakaria alaihissalam ini adalah salah satu penerus dari dakwah perjuangan Nabi Yunus alaihissalam, di mana beliau Nabi Zakaria alaihissalam ini diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala hingga usianya yang sangat sepuh, beliau belum kunjung dikaruniai putra. Dan istrinya divonis mandul. Secara logika, secara akal pikiran manusia, mustahil manusia dengan usia yang sangat tua dan istri yang divonis mandul akan memiliki keturunan. Akan tetapi Allah berkehendak. Nabi Zakaria berdoa, bermunajat kepada Allah, mohon dengan sungguh-sungguh kepada Allah untuk diberikan keturunan agar dapat meneruskan perjuangan beliau untuk mendakwahkan syariat Allah terkait dengan keesaan Allah kepada kaumnya. Alhamdulillah, singkat cerita, doa Nabi Zakaria dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan isyarat kepada Nabi Zakaria bahwasanya Nabi Zakaria tanda-tandanya jika akan mendapatkan keturunan adalah selama 3 hari Nabi Zakaria tidak akan dapat berbicara dengan manusia. Kalaupun bisa berbicara, maka hanya dengan bahasa isyarat saja. Alhamdulillah, selang beberapa lama tanda-tanda itu muncul. Akhirnya kegundahan dan kegelisahan hati Nabi Zakaria hilang karena tanda-tanda tersebut muncul, dan tidak lama kemudian istri Nabi Zakaria pun hamil. Alhamdulillah, singkat cerita, akhirnya lahirlah keturunan Nabi Zakaria, dan oleh Nabi Zakaria diberikan nama Yahya yang artinya hidup. Dan sebelumnya belum pernah ada satupun manusia yang bernama Yahya. Singkat cerita, hikmah yang diambil dalam kisah ini adalah bahwasanya Allah tidak ada hal yang mustahil baginya. Apapun itu, jika kita berdoa dengan bersungguh-sungguh kepada Allah, insya Allah akan mengabulkan. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan mengingkari janji. Sudah jelas bahwasanya Allah akan mengabulkan doa hambanya.
ud'uni astajib lakum. Sudah jelas bahwasanya Allah akan mengabulkan doanya dengan bersungguh-sungguh. Jadi intinya segala macam keinginan kita, permohonan kita insya Allah akan dikabulkan oleh Allah. Karena sudah jelas bahwasanya Allah tidak akan mengingkari janjinya dan Allah akan mengabulkan doa hambanya. Dan kita sejatinya manusia hanya diberikan kesempatan untuk berikhtiar mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan aturan dan syariat yang sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai umpama kita memiliki keinginan apapun dan itu belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, berpikiran buruk bahwasanya Allah tidak akan mengabulkan karena Allah bersama prasangka hambanya. Sudah jelas bahwasanya selalu husnudzon kepada Allah, bahwasanya Allah bersama prasangka hambanya. Innadzanni abdi. Jadi hikmah yang dapat kita ambil adalah bahwasanya Allah tidak ada yang satu mustahil baginya.